Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munandar akan melaksanakan video pembelajaran UKIN PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada program studi pendidikan ekonomi pada kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Wahyudin sebagai ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, Bapak cek kehadiran dulu ya. Wahyudin, Andri Novaldo, ini hadir semua ya? 100% hadir. Oke. Sudah siap belajar ya kali ini ya? Nanti kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Ya. Kenapa kita bahas ketenaga kerjaan? Karena kita ini kan area yang nantinya akan banyak kawasan-kawasan industri. Nah, perlu kalian ketahui tentang bagaimana pasar tenaga kerja yang akan kalian hadapi nantinya setelah kalian nanti lulus. Oke. Sebelum ke materi, Bapak akan mengadakan pretest dulu. Ya. Semua bawa HP ya? HP. Ada kuotanya? Silakan dibuka HP-nya. Ya. Di quizzes, nanti linknya akan muncul di depan. Nah, silakan link join myquizzes.com. Nanti ada kodenya ini ya, 33873 kali. Udah belum? Sudah. Ya. Silakan dikerjakan di HP masing-masing. Ya. Udah belum?
Andri Novaldo memimpin. Oke, cukup ya. Selesai. Peringkat pertama Andri Novaldo, skor 1200. Peringkat 2 Muhammad Wahyudin 600 dan Kholis 300. Tepuk tangan buat peringkat 1 dan sampai 3. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Ya. Setelah kalian belajar, kalian akan dapat menemukan masalah ketenaga kerjaan. Ya. Apa sih masalah-masalahnya? Sekarang kan ini kan banyak pengangguran di mana-mana. Akibat dari pengangguran banyak kriminalitas, begal, pencopet, ya, dan preman-preman yang lainnya. Lalu yang kedua, dapat menyimpulkan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, dapat merumuskan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam membangun ekonomi dan cara mengatasinya. Bagaimana sih cara mengatasi pengangguran ini? Dan dapat menyajikan hasil analisis tentang masalah ketenagakerjaan ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum menonton tayangan video? Punya ya? Sudah cukup ya videonya. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan bagi kelompok. Jadi per kelompok itu 4 orang. Berarti ini dibagi 4 orang. Misalkan kelompok 1, 2, 3 ya, dan 4. Nanti akan dibagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Silakan duduknya boleh ngumpul tapi menghadap ke depan ya, jangan membelakangi. Sudah menentukan kelompoknya? Sudah ya. Oke, sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu ya materi tentang ketenagakerjaan. Dalam dunia ini ada perubahan tren ketenagakerjaan ya. Sekarang ini serba digital ya. Semua kerjaan digantikan oleh otomatisasi, bisa berupa robot atau microchip ya, yang dulunya dikerjakan secara manual. Contohnya pengelasan. Dulu pengelasan itu dilakukan oleh manusia, tapi sekarang itu tidak sedikit pabrik otomotif atau pabrik yang lain ngelas itu udah otomatis. Dia pakainya robot dan hasilnya lebih rapi, lebih tepat waktu ya. Nggak perlu menggaji, nggak perlu ngasih THR ya, nggak perlu ada uang kesehatan, dia hanya listrik dan maintenance. Karena menurut mereka
mesin itu lebih efektif. Kenapa bisa begitu? Karena perlu kita akui bersama bahwa mental kita itu ya, mental tenaga kerja itu di Indonesia khususnya itu mentalnya malas. Kerja sedikit tapi dapat uang banyak. Pengennya rebahan tapi menghasilkan uang. Akibatnya apa? Tiduran, rebahan, main slot. Ya. Jangan begitu ya. Lalu apa ketika pekerja itu sudah tergantikan oleh mesin atau oleh robot? Berarti kan ada beberapa pekerjaan yang hilang. Ya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi itu? Kita tidak bisa diam saja kan, apalagi nanti kita dihadapkan dengan kawasan industri yang luas nantinya. Apa kita mau jadi penonton? Nggak mau kan? Ya kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana untuk bersaing dengan mesin itu. Nah, keterampilan di era sekarang itu bukan keterampilan fisik lagi ya yang dibutuhkan. Karena pabrik-pabrik udah otomatis, jadi keterampilan yang dibutuhkan itu keterampilan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak itu kayak software, kayak sistem pengendali mesin, ya, analisis data, programming. Ya. Jadi kalian sebagai siswa harus menyiapkan itu. Jadi bukan hanya kerja fisik. Yang dulu-dulu kerja fisik, mungkin nanti di pertanian juga lama-lama akan menggunakan 100% mesin. Ini kan sudah mulai ya, panen sudah tidak lagi diarit manual, tapi menggunakan mesin yang kita kenal biasanya kombain itu. Udah mulai masuk ke daerah kita. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Oke, materi cukup ya sampai di sini. Nah, nanti kita akan mengerjakan di LKPD. Tadi kita udah mengerjakan individu ya, sekarang berkelompok di LKPD. Di situ ada petunjuk, ada studi kasus atau pertanyaan yang nantinya bisa kerjakan kalian, dan nanti akan diperiksa, dan KKM kita adalah 70. Jadi kalau di bawah 70 ya berarti kalian akan remedial atau mengulang. Oke, silakan di kelompok ini, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, kamu kelompok 4. Pindah di sebelah sana. Boleh dirapetin. Ya. Ini nih. Ini dirapetin. Kamu pindah sini. Sorry. Sini kamu. Nah, kamu dirapetin ini mejanya. Nah. Di situ ada nama kelompok ya. Nama kelompok diisi sesuai selera kalian, ya. Bebas. Di situ ada kelasnya, nama anggota kelompok. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan atau studi kasus. Nanti kalian bisa isi di situ. Didiskusikan bersama teman kelompok. Ya. Diisi.
Beli di HP. Diisi nama kelompok, anggota. Nah, ini nanti diisi. Ready. Kamu gabung. Kelompoknya mana? Lo bisa cari di Google atau di modul yang sudah dibagikan ya. Bisa cari di internet, boleh, dan didiskusikan, jangan lupa. Ya cukup ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD tiap kelompoknya ke depan ya. Yang pertama kelompok Wahyudin yang diketuai oleh kelompok Wahyudin, ya, ke depan. Ya. Enggak, nanti dibimbing. Maju semua. Perhatikan yang lainnya. Ya. Tenaga kerja sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan pembangunan. Masalah ketenaga kerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut pendapat kalian, masalah-masalah ketenaga kerjaan apa yang terdapat di Indonesia? Apa kira-kira? Masalah apa? Banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot, jadi masyarakat Indonesia lebih banyak yang menganggur karena pekerjaannya sudah tergantikan. Kelompok lain ada yang sepakat? Sepakat ya dari kelompoknya? Apa ini? Egi dan Nopaldo, gimana Gi? Pada diulang. Jawabannya. Banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot, jadi masyarakat Indonesia lebih banyak yang menganggur karena pekerjaannya sudah tergantikan. Sepakat ya? Apa karena digantikan oleh robot? Jadi pekerjaan manusia sekarang sudah digantikan. Apa justru karena manusianya itu sendiri? Bagaimana menurut Egi? Apa sih penyebabnya? Apakah memang penyebab utamanya adalah karena manusianya? Atau karena robotnya? Gitu? Kan tujuan robot kan bisa membantu pekerjaan manusia. Ya. Bukan sepenuhnya salah robot. Ya. Jadi bisa juga salah manusia karena memiliki pengetahuan yang rendah. Sehingga tidak mampu dengan robot. Ya. Karena ini ya, betul sekali ya apa yang dikatakan Egi bahwa awalnya robot itu diciptakan untuk membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Setelah diciptakannya mesin atau robot, manusia malah tambah males ya. Bukannya bersaing dengan robot, justru nambah males sehingga lama-kelamaan ketergantungan dengan robot. Sehingga bisa jadi yang awalnya 50% nambah tahun depan 60%, 70% dengan robot, lama-lama 100% menggunakan robot sepenuhnya. Yang pada akhirnya nanti manusia akan tergantikan sepenuhnya oleh robot atau mesin. Awalnya robot itu untuk membantu. Tapi lambat laun justru manusia ketergantungan dengan robot.
dan nanti lama-kelamaan 100% tergantikan semuanya oleh robot. Bagaimana sih solusinya kita sebagai manusia untuk menghindari itu? Ya, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian manusia harus bisa bersaing dengan mesin-mesin. Contohnya dalam industri otomotif kan sudah hampir 100% menggunakan robot. Jadi manusia harus perlu memiliki ilmu pengetahuan dan harus bersaing dengan mesin. Sepakat? Sepakat. Oke, cukup. Kelompok selanjutnya. Beri tepuk tangan. Ayo, maju. Ayo, Gi. Iya, silakan. Kita tahu bahwa salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah rendah kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi suatu yang wajib dilakukan. Jelaskan menurut pendapat kalian upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan mutu tenaga kerja. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja. Udah. Sepakat gak kelompok lain? Katanya intinya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan ya untuk meningkatkan skill atau daya kerja. Wahyudin, ada yang mau dibantah? Apa hanya itu? Atau perlu ditambah? Bukan hanya skill, tapi kedisiplinan, ya, sikap. Lalu yang terutama itu ya sikap ini ya, tamak ya. Bentar-bentar minta naik gaji. Belum apa-apa. Ya. Ada yang mau dibantah atau ditambahkan? Cukup, Pak. Cukup. Adalah. Ditambahkan, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Udah. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke. Kelompok selanjutnya, silakan. Silakan dianalisis masalah ketenaga kerjaan di atas. Menurut pendapat kelompok kalian, apa yang terjadi dengan gambar di atas dan bagaimanakah cara mengatasinya? Yang terjadi di gambar di atas adalah para pelamar pekerjaan yang ingin melamar kerja, dan bagaimanakah cara mengatasinya? Cara mengatasinya menciptakan lowongan kerja baru. Udah. Sependapat dengan kelompok 3. Di sini kan ada gambar nih, lagi ngantri nih, bawa amplop coklat. Mau ngapain nih? Mau melamar kerjaan. Ya. Kenapa kok terjadi demikian? Ya, kenapa? Kenapa, Gi? Banyak pelamar dan kurangnya lawan kerja. Ya. Karena ini terjadi karena banyaknya pelamar, tapi lowongan kerjanya sedikit. Jadi banyakan yang mau ngelamar daripada lowongan kerjanya. Makanya terjadi antrian yang ada di gambar ini. Berapa itu orang yang ngantri? Padahal lowongan pekerjaan paling 1 atau 2. Yang ngantri ratusan. Sehingga peluang keterimanya kan kecil. Lalu bagaimana
kita sebagai manusia mengatasi itu? Ya. Apakah kita mengandalkan lowongan pekerjaan terus, atau kita justru yang membuka lowongan pekerjaan? Bagaimana, Ki? Yang namanya kerja itu kan bukan berarti kita harus jadi karyawan, ya. Harus jadi apa? Jualan bakso, jualan es itu kan kerja. Ya. Sama-sama menghasilkan uang dengan jalan yang baik. Jadi bukan berarti kerja di pabrik itu keren, lalu jualan di depan pabrik tidak keren. Justru jualan di luar pabrik itu jauh penghasilannya lebih besar daripada manajer yang ada di dalam pabrik. Ya, coba contohnya kayak di Dakwang itu. Berapa gaji manajernya? Misalkan 7 juta sampai 10 juta per bulan. Ya. Orang jualan di depan pabrik, coba tanya penghasilan berapa? Penghasilan kotornya. Ya, 500 sampai 1 juta penghasilan kotor. Bersihnya berapa? Misalkan bersihnya 400. 400 dikali 30 hari sudah 12 juta. Artinya kan pendapatan mereka itu lebih besar daripada manajer yang ada di dalam pabrik. Ya, jadi seperti itu. Oke, cukup tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Yang maju ya. Seorang individu hendaknya mempunyai persiapan untuk menentukan masa depannya. Persiapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam hal bahasa, keterampilan, serta wawasan. 3 kemampuan tersebutlah yang akan membentuk individu tenaga kerja menjadi berkualitas. Rumuskan dengan teman kelompok upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk dapat meningkatkan kualitas untuk tenaga kerja. Upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat meningkatkan kualitas mutu tenaga kerja sendiri ialah enggak ya, dengan mengikuti pelatihan atau mengikuti dengan mengikuti pelatihan kerja untuk para karyawan. Bagaimana pendapat kelompok lain? Katanya di sini kan bagaimana sih untuk meningkatkan ya kemampuan atau kualitas kerja dengan cara tadi katanya mengikuti pelatihan ya. Dan ini kelemahan kita bersama ya. Ketika kerja pabrik itu kan biasanya mesin-mesin itu kan bahasanya Inggris, bahasanya Mandarin, bahasanya Cina. Nah, orang kita kan nggak tahu itu. Bagaimana nyeting mesin itu. Itu kelemahan di bahasa, keterampilan bahasa. Salah satunya adalah kita harus menguasai bahasa. Terus wawasan. Ya. Wawasannya berarti pengetahuan secara umum. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, kita ini kan memang perlu kita akui ya. Kedisiplinan kita memang minim. Oke, cukup untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, biar nggak tegang ya, kita ice breaking dulu. Biar pikiran rileks, badan rileks. Oke, berdiri semua. Silakan, berdiri semua. Ya. Udah berdiri ya? Bisa lihat Bapak ya? Bisa lihat, masih konsentrasi kan? Ya, tangan kanan megang hidung. Ya.
dengarkan kata-kata Bapak dan kamu fokus ke muka Bapak ya. Paham ya? Sesuai perintah. Misalkan pegang telinga, gini ya. Pegang kepala, berarti gini. Paham ya? Kamu harus fokus melihat Bapak. Siap? Pegang hidung. Nah, yang ngangkat berarti nggak fokus. Lihat Bapak, lihat. Pegang telinga. Yang cepat. Ulangi. Pegang hidung. Nah, hidungmu di mana? Di atas. 1, 2, pegang mata. Nah, oke. Berarti masih konsen semua ya. Oke, cukup. Tepuk tangan. Nah, pembelajaran tadi kan pertama sudah post test ya? Pretest. Nah, sekarang berarti nanti post test. Bedanya pretest dengan post test apa? Kalau pretest itu dikerjakan sebelum mulai materi. Kalau post test dikerjakan setelah materi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bahwa tadinya yang belum tahu menjadi tahu. Nah, kalau nilai pretestnya rendah, nilai post testnya tinggi, nah itu berarti bagus. Tapi kalau sebaliknya, itu patut dipertanyakan. Kenapa sebelumnya nilainya gede, setelah belajar malah turun. Buka My Quizzes tadi ya, link. Bentar ya, kodenya belum dapat. Silakan masukkan kode 266 732. Udah cukup ya. Peringkat ketiga Adi Muhammad, kedua Ripaldo, yang pertama Andri Nopaldo. Tepuk tangan untuk ketiga dan yang lainnya. Oke, setelah mengerjakan post test, mari kita simpulkan bersama-sama ya mengenai pembelajaran kali ini. Ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan pertemuan kali ini? Dek, gimana? Dek, dari pembelajaran kali ini kamu bisa dapat apa? Apa kira-kira pendapatmu tentang tenaga kerja setelah belajar? Bahwa kita ya sebagai calon pekerja ya, tentunya nanti kita akan bekerja kan, bahwa kita harus terus meningkatkan skill ya. Skill itu macam-macam, bisa dari yang pertama bahasa, yang kedua kedisiplinan ya, jangan lupa itu yang penting. Kejujuran, sikap, disiplin, jujur, sopan santun ya. Dan yang
terakhir tentu keahlian di bidang masing-masing. Nah, misalkan kamu cita-citanya jadi apa? Di presiden. Jadi usaha Pak. Wirausaha. Nah, berarti kan nanti kamu harus menggali ilmu-ilmu untuk menjadi wirausaha. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, karena kita sudah membahas tenaga kerja, nantinya kita akan membahas mengenai pendapatan nasional ya. Bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional itu? Oke. Pertemuan Bapak akhiri. Ya, nanti akan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini oleh Wahyudin. Silakan Wahyudin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kalau kabarnya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya.